rata-rata banyak yang absennya nih. Kan ini angkatannya jumlahnya banyak ya? Berapa? Hampir 100 ya? Enggak. 90 lebih, Pak. Kurang lebih 90, Bapak. Iya. Rata-rata tiap pertemuan saya lihat hanya 60, 70 juga pas-pasan aja, banyak yang bolos ya tiap pertemuan itu. Dicatat karena ketidakhadiran Anda akan membuat Anda tidak ngerti. Yang hadir saja belum tentu ngerti ya, apalagi yang nggak hadir. Dan kemarin di ujian sidang banyak catatan banyak catatan dari dosen penguji ke saya ya, dosen Medlit Agus nih, tolong bab 3-nya lebih diintensifkan lagi. Baik, kita akan lanjutkan materi kita hari ini. Hari ini saya jadwal vaksin kedua ya, vaksin COVID yang kedua. Jadi saya tidak akan tuntas sampai akhir SKS. Jadi saya akan percepat ke inti materi. Kita sekarang masuk ke pengumpulan data ya. Nah, saya langsung contoh praktis ya. Contoh praktis saya ambil dari yang punya saya saja ya, karena sama saja sih. Skripsi, tesis, disertasi kalau pedoman penulisannya sama. Oke, bab 3. Ini udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Di bab 3 itu kan isinya 4 item ya. Ada desain penelitian, ada tempat partisipan penelitian, kemudian pengumpulan data, dan analisis data. Nah, ini 4 item yang diminta oleh pedoman penulisan karya ilmiah UPI ya. Nah, di desain penelitian itu Anda hanya menyampaikan 3 hal ya, 3 hal berkaitan dengan pendekatan, metode, dan langkah-langkah tahapan-tahapan atau langkah penelitiannya. Ya, sebagai contoh ini yang punya saya ya. Jadi di bab 3 itu Anda tidak bicara teori. Kalau teori itu namanya metodologi penelitian. Kemarin pas ujian sidang ada yang nulisnya bab 3 metodologi penelitian. Padahal bukan metodologi penelitian, bab 3 itu isinya metode penelitian. Ya, di dalamnya bukan bicara teori, tapi bicara apa yang Anda lakukan dalam penelitian ini. Ya, apa yang Anda lakukan dalam penelitian ini. Teori digunakan hanya untuk mendukung bahwa langkah-langkah Anda itu mengikuti teori tertentu. Gitu ya. Oke, sekali lagi. Di bab 3 ini, Anda tidak bicara tentang teori penelitian, tetapi Anda bicara tentang langkah-langkah praktis penelitian yang Anda lakukan. Kalaupun ada teori itu untuk mendukung bahwa langkah-langkah Anda itu sesuai dengan teori. Teori si A, si B, si C. Misalnya sebagai contoh nih, yang punya saya, contohnya seperti ini. Penelitian ini berupaya untuk mengungkap secara mendalam implementasi kebijakan PAI di perguruan tinggi pada beberapa perguruan tinggi di Kota Bandung. Nah, ini sudah langsung ke action-nya. Jadi, penelitian ini mengungkap secara mendalam implementasi kebijakan PAI di perguruan tinggi. Nah, data yang dicari 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi ini kalimatnya kalimat praktis. Bicara tentang apa yang Anda lakukan. Untuk mendapatkan data-data tersebut, peneliti sebagai instrumen kunci. Nah, di sini saya gunakan kata kuncinya nih. Researchers as key instrument. Lakukan kajian secara mendalam dengan menggunakan beragam dari pengumpulan data, melalui pengamatan langsung ke lapangan, dan seterusnya. Ini juga bukan bicara teori, ini bicara apa yang saya lakukan. Nah, baru kemudian di paragraf ketiganya saya sebutkan teorinya, bahwa mengacu kepada karakteristik penelitian tersebut, maka penelitian ini sangat tepat menggunakan desain penelitian kualitatif. Nah, kenapa kualitatif? Nanti kalau di ujian sidang ditanya sama penguji, kenapa kualitatif? Nah, di sini jawabannya. Sebab di dalamnya menggambarkan aktivitas yang relevan dengan karakteristik penelitian kualitatif, yaitu situasi alamiah, peneliti sebagai instrumen kunci, menggunakan beragam teknik, dan seterusnya. Nah, saya kutip ini Creswell ya.
Creswell yang 2008, Creswell yang 2013, yang Sugiono dan seterusnya. Jadi, nah ini kita tidak bicara teorinya Creswell, teori Sugiono, tapi kita mengatakan bahwa langkah-langkah kita itu karena sesuai dengan teori-teori yang disampaikan oleh ilmuwan metode penelitian. Ini tidak muncul teorinya, tetapi teorinya langsung digunakan oleh kita, gitu ya. Dengan menggunakan desain penelitian kualitatif, peneliti berupaya untuk memahami makna atas fenomena empirik berkaitan dengan implementasi kebijakan PI di perguruan tinggi, dan seterusnya. Nanti Anda tinggal menyesuaikan dengan yang punya Anda ya. Salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah fokus dan intensif dalam mengkaji kejadian, kasus, dan fenomena tertentu. Oleh karena itu, penelitian kualitatif sering juga disebut dengan penelitian studi kasus. Karena saya pakainya studi kasus ya, pakainya case study. Jadi saya karena saya pakai case study, studi kasus, saya lampirkan teorinya. Saya lampirkan teori dari Gall and Brock. Nah, apa yang saya teliti? Saya jelaskan di sini apa yang saya teliti. Ya, Anda sambil dibaca ya. Jadi saya mendasari penelitian ini karena berdasarkan hasil riset dan hasil studi pendahuluan. Ya. Ini lebih bicara tentang masalah yang ditelitinya. Ini saya langsung ke sini. Berdasarkan karakteristik kajian yang ada diteliti, jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus, case study, research. Nah, saya jelaskan kenapa saya pilih case study. Nah, karena ada kriteria yang sesuai dengan teori dari Woodside 2010. Ya, jadi teori itu hanya untuk mendukung langkah-langkah penelitian kita, bukan untuk dijelaskan sebagai sebuah teori penelitian. Paham ya sampai sini ya? Sekali lagi saya ulangi. Ini karena sering berulang di ujian sidang, salah-salah terus. Angkatan Anda jangan salah ya. Mungkin yang salah itu yang tidak menyimak, jadi ya diulang-ulang lagi kesalahannya. Bab 3 itu bukan bicara teori penelitian. Bab 3 itu bicara langkah-langkah nyata, langkah-langkah praktis yang Anda lakukan dalam melakukan penelitian. Adapun teori yang ada dalam bab 3 itu hanya untuk mendukung langkah-langkah Anda itu sesuai dengan teori penelitian. Bukan ngarang, bukan asal jeplak gitu, tapi berdasarkan teori penelitian tertentu. Nah, misalnya ini saya menggunakan studi kasus. Kenapa studi kasus? Ini alasannya. Karena karakteristik dari riset yang saya lakukan itu sesuai dengan ciri-ciri dari studi kasus. Nah, setelah ada pendekatan kualitatif, kemudian metodenya deskriptif, lalu jenis penelitiannya studi kasus. Nah, saya jelaskan nih, langkah-langkah penelitiannya mengikuti langkah-langkah penelitian studi kasus. Ada tahap pra-penelitian, ada pasca penelitian, kemudian ada tahap pra-penelitian, ada proses, ada pasca. Saya jelaskan tuh, tahap pra-penelitian ngapain saja. Di sini pada tahap pra-penelitian, peneliti melakukan 5 langkah strategis. Nah, ini saya sebutkan, uraikan langkah-langkahnya. Jadi lebih praktis. Nah, di sini di sela-selanya ada teori yang saya rujuk. Di ketika saya melakukan studi pendahuluan, nah ini dasarnya dari Borg ini, Gall and Gall. Jadi ini ada langkah-langkah praktisnya. Langkah-langkah praktis. Teorinya tidak banyak, sedikit. Karena yang dibutuhkan di optika bukan teori, tapi langkah praktis Anda. Nah, ini kemudian saya jelaskan, nanti di akhir saya gambarkan. Saya gambarkan seperti ini. Yang sama dengan yang saya share ke Anda ya. Tahapan-tahapan penelitian. Jadi yang saya share ke Anda itu adalah bagian dari metode penelitian yang saya gunakan di disertasi.
Oke ya. Nah, ini kan persiapan penelitian kemarin sudah, nah, ini pelaksanaan penelitian sudah ya. Hingga sekarang kita bicara tentang pengumpulan data, reduksi, display, uji data, dan kesimpulan. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Oke, saya ingin direview yang barusan saya sampaikan. Coba Satria Pradana review apa yang saya sampaikan barusan. Oke, yang barusan yang saya tangkap adalah Bapak menjelaskan bahwa bab 3 itu bukan berisi tentang teori, namun berisi tentang langkah-langkah praktis atau langkah-langkah nyata yang dilakukan selama penelitian. Adapun teori di dalam bab 3 itu hanya merupakan sebagai landasan atau teori pendukung langkah-langkah yang kita lakukan saat penelitian. Itu Pak yang saya tidak tangkap. Oke, good, bagus. Berarti menyimak ya dengan baik. Baik, langsung sekarang masuk ke poin kedua, 3.2. Tempat dan partisipan penelitian. Nah, ini lebih gampang ini. Karena ini mah nggak usah pakai teori ya. Nggak usah pakai teori. Walaupun nanti juga ada teori yang Anda gunakan sih kalau mau memperkuatnya. Bagi yang lapangan, itu ada tempat dan partisipasi penelitian. Kalau yang bukan lapangan, misalnya studi literatur atau library research, maka nanti judulnya bukan tempat, tetapi menjadi objek penelitian atau sumber data. Ya, bisa sumber data penelitian, bisa objek penelitian. Nah, kalau yang ke lapangan, Anda menuliskan tempat dan partisipan. Nah, saya akan menggunakannya dua tempat ya, ITB dan UPI. Nah, kenapa ITB UPI? Nah, saya jelaskan di sini. Kenapa saya pilih ITB dan UPI? Nah, saya menggunakan purposive sampling ya, jadi sampel bertujuan karena perguruan tinggi itu banyak. Lalu saya pilih perguruan tinggi yang sesuai dengan kriteria. Ada kriteria yang saya gunakan untuk meneliti itu. Jadi nanti Anda juga sama. Kalau misalnya ada yang memilih SMP, SMA 9, itu harus ada alasannya kenapa SMA 9. Jadi ada kriteria yang ditetapkan peneliti untuk menentukan sampel penelitian. Ada alasannya mengapa memilih SMA 9, mengapa memilih pesantren Al-Basyariah misalnya. Jadi tidak asal sebut nama, tapi ada alasannya. Jadi ada karakteristik yang ditentukan peneliti untuk menentukan tempat penelitian. Nah, saya pilih ITB UPI dengan alasan mereka memenuhi kriteria yang saya tentukan itu. Ya. Nah, kalau daerahnya jauh, itu Anda masukkan petanya, tempatnya. Misalnya tapi kalau kayak UPI ITB kan mudah diakses ya, tidak usah ada petanya. Karena sudah ada di Google Map ITB UPI itu. Artinya orang tidak usah ragu bahwa ada tempat namanya UPI ITB. Tapi kalau panti asuhan X, nah, itu harus dimasukkan petanya untuk menunjukkan bahwa lokasi itu ada, bukan goib. Jadi kalau tempat bicara tentang lokasi, kalau bicara partisipan itu bicara orang atau jabatan. Nah, saya di sini misalnya partisipannya itu ada pimpinan perguruan tinggi, pimpinan kementerian, kemudian ada penyelenggara perkuliahan PAI, ada dosen mata kuliah. Nah, jadi di sini Anda boleh menyebutkan jabatan atau orang. Tapi kalau nama orang harus hati-hati ya, karena ada etika riset, kita tidak boleh mencantumkan nama orang sembarangan. Kecuali yang memang orangnya sudah menjadi milik publik. Misalnya nama menteri, nama presiden, itu kan sudah milik publik. Tapi kalau personal tertentu, jangan menyebutkan nama tanpa izin dari yang bersangkutan. Hanya digunakan kalau nama itu biasanya inisial ya. Kalau Agus Fahrudin AF misalnya. Jadi hati-hati ketika Anda menyebutkan nama orang. Jadi bedakan antara nama orang dengan nama jabatan. Karena kalau jabatan tetap, kalau nama orang itu bisa ganti. Hari ini Anda mau wawancarai kepala SMA 9. Ternyata tahun depan pas Anda ke lapangan, udah ganti kepala sekolahnya. Nah, maka namanya pasti akan ganti. Jadi cukuplah dengan nama jabatan. Itu lebih aman. Nah, itu untuk tempat dan partisipan penelitian. Ya, ini lebih gampang ya, karena hanya tinggal menyebutkan tempatnya di mana, mengapa milih tempat itu. Terus siapa saja ya orang-orang yang dianggap oleh Anda memiliki
informasi tentang data yang dibutuhkan. Jadi kalau Anda memilih SMP 12 Bandung, itu kan tidak semua orang di SMP 12 itu menjadi partisipan. Pasti ada orang-orang yang dipilih. Pasti ada orang yang dipilih. Nah, pengumpulan data ini sesuai dengan apa yang Anda tulis dalam kisi-kisi. Nah, kalau di kualitatif itu pasti instrumennya adalah peneliti. Kalau di kualitatif instrumennya adalah angket, ya. Sekali lagi ya, di kualitatif itu peneliti menjadi instrumen kunci. Kalau di kualitatif peneliti itu adalah instrumen kuncinya adalah angket. Ini saya jelaskan juga bahwa saya membuat kisi-kisi dulu. Nah, nanti setelah kisi-kisi saya jelaskan bahwa saya membuat dulu kisi-kisi dalam pengumpulan data itu. Nah, ini saya buat contoh tabel seperti ini. Ini ada kolom-kolom yang kosong, saya jelaskan apa itu fokus kajian, apa itu data yang dibutuhkan, sumber data, dan seterusnya. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan, saya menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Nah, ini mengutip dari Creswell, Yen Sugiono. Nah, terus dijelaskan ketika Anda menyebutkan observasi, dokumen, wawancara, jelaskan. Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung dari sumber informasi pertama dengan cara mengamati individu, tempat, atau kegiatan dalam implementasi kebijakan PAI di perguruan tinggi yang terjadi di ITB dan UPI. Nah, saya menggunakan dua jenis observasi, yaitu observasi berperan serta dan observasi non-partisipan. Nah, ini saya kutip juga teorinya. Jadi ketika saya menggunakan dua jenis observasi, ada teorinya. Ya, misalkan Creswell. Nah, observasi berperan serta, jelaskan juga apa yang Anda lakukan dalam kegiatan observasi itu. Saya tuliskan bahwa observasi berperan serta dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengikuti secara langsung berbagai aktivitas yang berkaitan dengan implementasi kebijakan PAI di perguruan tinggi yang terjadi di ITB dan di UPI. Dan peneliti mengambil peran di dalamnya. Beberapa kegiatan yang diikuti diantaranya mengikuti rapat dinas, mengikuti rapat penyusunan kurikulum, mengikuti karya dan pelatihan, dan mengikuti diskusi-diskusi ilmiah. Jadi Anda harus praktis observasi itu, observasi naon. Nah, jadi apa yang Anda observasi, tuliskan di dalam bab 3 itu. Nah, kalau di bab 3 itu bukan lagi akan, tapi sudah kan. Nah, kalau di proposal menggunakannya akan. Observasi yang akan dilakukan oleh peneliti, kalau di proposal ya. Tapi kalau di laporan itu bukan akan lagi, tapi sudah. Ada juga observasi non-partisipan. Nah, apa saja observasi non-partisipan yang saya ikuti? Mengikuti pembelajaran di kelas, kegiatan kokurikuler keagamaan, dan seterusnya. Ini hanya contoh praktis bahwa saya betul-betul melakukan observasi. Nah, terus bagaimana langkah-langkah observasinya? Nah, dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah observasi sebagaimana yang ditawarkan Creswell. Jadi Creswell menawarkan 10 langkah dalam observasi. Saya gunakan ini semuanya. Memilih aktivitas, mengamati secara perlahan, mengidentifikasi objek, menentukan peran peneliti, mengikuti observasi, mencatat, merekam, dan seterusnya. Jadi nanti juga Anda ketika observasi tidak salah-salahan, baca dulu teorinya, langkah-langkah melakukan observasi. Sama ketika Anda, nah ini saya sebutkan bahwa ketika saya observasi, saya menggunakan pedoman observasi seperti ini. Wawancara juga sama. Wawancara saya disebutkan di dalam laporan saya bahwa wawancara yang saya gunakan itu menggunakan wawancara open-ended question secara terbuka. Nah, bagaimana cara mewawancaranya? Saya juga menggunakan langkah-langkah Creswell. Ini langkah-langkah wawancaranya. Ada 8 langkah-langkah wawancara. Nah, agar terarah di wawancara saya menggunakan pedoman wawancara. Nah, seperti ini yang kemarin saya jelaskan ya. Ini saya jelaskan pedoman wawancara seperti ini. Terus dokumen juga sama. Studi dokumen, apa yang saya kaji, dokumen yang saya kaji, saya sebutkan.
semua dokumen yang berhubungan dengan implementasi kebijakan PID, TBRUP, keputusan rektor, program kerja, kurikulum, jadwal, silabus, SAP, buku ajar, monitoring, dan seterusnya. Kalau Anda sudah pasti, tinggal sebutkan saja apa dokumennya. Tapi kalau sifatnya masih umum, seperti yang saya masih umum, karena banyak ya, saya sebutkan satu persatu. Langkah-langkahnya pun saya mengikuti Creswell. Ya. Ini dari Creswell ada 6 ya, 6 langkah dalam studi dokumen. Mengidentifikasi tipe dokumen, memanfaatkan beragam dokumen, meminta izin menggunakan dokumen, kalau dokumen itu harus diminta izin ya, meminta dengan instruksi yang jelas, dokumen yang dipilih harus relevan dengan tujuan penelitian, catat informasi yang diperoleh dari setiap dokumen. Ini juga sama, saya membuat pedoman studi dokumen. Data yang dibutuhkan, jenis dokumen, nama dokumen. Nah, itu untuk pengumpulan data. Ya, jadi ketika Anda menggunakan apa yang Anda gunakan dalam pengumpulan data dijelaskan secara praktis dalam laporan penelitian. Kalau dalam proposal nggak usah dulu praktis, karena kan belum dilakukan. Kalau di proposal itu baru rencana saja, baru akan ya. Kalau di laporan itu sudah. Nah, lalu yang terakhir analisis data. Nah, analisis data juga saya menggunakan Miles and Haberman ya. Ini yang Miles, Haberman, dan Saldana. Jadi ada kondensasi data, ada display data, ada penarikan kesimpulan, verifikasi. Nah, ketika saya menjelaskan itu, saya jelaskan nano wae kondensasi data. Nah, saya buatkan coding di ketika mereduksi data. Ketika mereduksi data, saya membuatkan coding, pengkodean. Pengkodeannya dibuat berdasarkan beberapa aspek. Ada pengkodean data penelitian berdasarkan rumusan masalah. Karena kan panjang-panjang tuh kalimatnya, biar tidak menyita ruang dan dalam penelitian tidak mengulang-ulang lagi kata-kata yang sama, maka menggunakan singkatan. Ini yang saya gunakan. Jadi kalau singkatan itu terserah Anda ya. Terserah Anda menggunakan apa. Yang pasti setiap singkatan ada kepanjangannya. Ini KU, KT, kebijakan umum, kebijakan undang-undang, KT, kebijakan turunan, komunikasi, sumber daya, struktur. Yang lewat disposisi. Kategori berdasarkan teknik, observasi disingkat OB, wawancara, WA, studi dokumen doc. Ada juga Anda membuat kode-kode seperti ini ya. Membuat observasi satu dikasih kode apa. Sehingga nanti di laporan itu ketika Anda mengatakan bahwa SMP 12 Bandung memiliki banyak fasilitas modern di kurungan WOB 1. Oh, berarti informasi itu bisa diambil berdasarkan hasil observasi yang pertama. Guru-guru di SMP 12 Bandung memiliki komitmen yang tinggi terhadap pembinaan keagamaan. Dalam kurung W1. Oh, itu hasil wawancara bersatu misalnya. Jadi itu memudahkan, sehingga nanti tidak usah lagi mengulang berdasarkan hasil wawancara dengan Wakasek kesiswaan, itu kan jadi panjang. Cukup dengan, kalau wawancara dengan Wakasek kesiswaan itu disingkatnya WA1 misalnya. Nah, nanti singkatannya terserah Anda. Ya. Nah, ini saya akan jelaskan lebih dalam, karena ini lumayan rumit analisis data pada pertemuan selanjutnya setelah Lebaran ya. Yang penting sekarang Anda paham bahwa ada 4 item dalam metode penelitian. Desain penelitian, tempat partisipan penelitian, pengumpulan data, dan analisis data. Langkah-langkah praktisnya tergantung pada teori yang Anda rujuk juga. Kalau saya menggunakan Creswell kebetulannya. Jadi semuanya saya jelaskan berdasarkan tahapan-tahapan yang diterapkan oleh Creswell. Kalau Creswell bicara teori, kalau saya bicara praktisnya. Oke. Itu barangkali saya tidak panjang-panjang ya, karena saya 10:30 harus sudah ada di lokasi untuk vaksinasi tahap kedua.
Kemarin saya di pagi-pagi, tapi khawatir antriannya panjang, jadi saya ngambil yang di akhir, supaya saya bisa ngejar Anda dulu ya. Insya Allah nanti kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tapi boleh sebelum di close kalau ada pertanyaan. Bapak, Eli izin bertanya boleh nggak Pak? Enggak. Nah, untuk di bab 3 itu, semua aspek harus ada atau cukup teori-teori saja, misalkan teori langkah-langkahnya saja, atau harus udah lengkap, misalkan tempat pelaksanaan, kemudian, dan yang lainnya gitu Pak? Atau cukup langkah-langkahnya aja dulu untuk proskrip mah? Kalau proposal itu rencana ya, jadi kita, tapi tetap disebutkan tempat misalnya. Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan di SMP 29 Bandung. Dipilihnya SMP 29 Bandung karena SMP 29 Bandung memiliki kriteria yang sesuai dengan karakteristik penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu misalnya, nah sebutkan kenapa Anda pilih 29 Bandung. Kalau di proposal nggak usah panjang-panjang sih. Yang penting mah ada lokasinya, ada alasannya. Partisipan yang akan digunakan dalam penelitian ini, pertama kepala sekolah, kemudian guru PAI, kemudian misalnya siswa. Dipilihnya kepala sekolah dengan alasan karena kepala sekolah adalah pimpinan sekolah yang memiliki informasi tentang apa. Guru PAI dipilih, kenapa? Siswa dipilih, kenapa? Jadi tinggal to the point saja kalau di proposal, tidak usah panjang lebar, tapi ada alasannya. Ya, yang teori tadi juga sebetulnya kalau di proposal tidak juga nggak apa-apa sih, tidak apa-apa. Kecuali betul-betul itu dibutuhkan. Kalau yang untuk lokasi dan partisipan kan tidak terlalu butuh teori ya. Tapi kalau yang untuk pendekatan metode itu pakai teori siapa? Pakai Creswell, pakai Yin, pakai kalau mahasiswa kebanyakan Sugiono, Suarsimi Arikunto misalnya, atau siapa. Terutama dalam tahap pengumpulan data dan tahap analisis data. Karena itu harus pakai teori pasti. Misalnya analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori dari Miles and Haberman, yaitu disebutkan 3 tahapan. Ada reduksi data atau kondensasi data, ada display data, ada verifikasi. Begitu. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi sesuai dengan teori dari siapa. Nah, gitu. Kalau di proposal mah pendek sih, makanya tidak akan banyak mengambil paragraf. Ya mungkin metode penelitian hanya cukup satu, kalau yang tadi 4 item ya 4 paragraf. Paragraf pertama bicara tentang metode, pendekatan dan metodenya. Paragraf kedua bicara partisipan dan lokasi. Paragraf ketiga bicara tentang pengumpulan data. Paragraf keempat bicara tentang analisis data. Itu sudah cukup kalau di proposal. Itu ya. Ada lagi? Bapak izin bertanya. Enggak. Ya, Bapak, Neng masih bingung ya terkait kan apa sih itu teh instrumennya tuh studi dokumen. Nah itu perlukah ada tempat dan sasaran gitu Pak? Atau jadinya jatuhnya uji coba? Kalau di dokumen itu kan berarti kalau tidak ada uji coba, maka cukup Anda menyebutkan objek penelitiannya. Objek penelitiannya kan bukan tempat ya. Objek penelitiannya adalah sumber-sumber data. Atau boleh Neng menggunakan istilah sumber data penelitian, sehingga partisipan dan lokasinya diganti. Kalau tidak ke lapangan ya, kecuali kalau nanti mau ke lapangan untuk uji coba produk itu. Tapi kalau tidak menggunakan lapangan ya cukup sumber data penelitian atau objek penelitian. Gitu. Nanti masalah perlu tidaknya uji coba tergantung nanti hasil bimbingan dengan pembimbing skripsi. Kalau kata pembimbing cukup dengan produk ya nggak usah. Tapi kalau kata pembimbing harus dicoba ya, berarti nanti Neng menggunakan mix method ya. Nah, 2 metode, kualitatif kuantitatif. Kecuali pakai PTK ya, kecuali pakai PTK. Tapi kalau pakai PTK harus punya kelas dulu. Kalau harus punya kelas dulu sehingga nanti dicobakannya di kelas yang sudah menjadi milik Neng Rina. Jadi kalau sudah ngajar, punya kelas baru bisa PTK. Tapi kalau untuk proposal jangan dulu PTK karena proposal itu kan belum punya kelas Neng ya. Oh iya baik Bapak. Berarti
sebenarnya bisa juga ya Pak, pemanfaatan ini cukup membuat produk saja gitu tanpa diuji coba, tergantung pembimbing. Iya, jadi bukan tidak penting dicoba, tapi cukup disebutkan bahwa tujuan penelitian Anda itu hanya untuk menghasilkan produk saja. Nanti untuk uji cobanya direkomendasikan pada penelitian selanjutnya. Gitu. Oh iya, baik Pak. Nah, tapi itu sekali lagi tergantung nanti dengan pembimbing ya. Kalau kata pembimbing, udah nggak lama uji coba mah, gitu. Ya laksanakan saja. Gitu. Kalau di proposal mah targetnya ya sampai produk saja dulu. Gitu. Nanti masalah ada uji coba ya nanti tergantung perkembangan selanjutnya. Baik Bapak. Oke. Nih, saya sebentar tapi cepat ya. Saya nggak tahu Anda bisa nangkap tidak. Coba Kis, simpulkan Kis. Kalau Kis bisa nangkap, berarti yang lain bisa nangkap bareng. Pak, ada yang sama Bilkis. Hari ini belajar tentang pengumpulan data. Terus ada bab 3. Nah, bab 3 itu isinya ada desain penelitian, tempat penelitian dan partisipan, pengumpulan data, dan analisis data. Nah, di dalam bab 3 ini bukan bicara tentang teori penelitian, tapi bicara apa yang dilakukan atau langkah-langkah praktis yang dilakukan pada penelitian. Nah, jikalau ada teori, itu tuh hanya sebagai pendukung bahwa langkah-langkah yang kita teliti itu, yang kita lakukan itu sesuai dengan teori. Nah, di dalam desain penelitian itu hanya menyampaikan pendekatan, metode, dan langkah-langkah. Lalu di dalam tempat dan partisipan itu bagi yang lapangan ditulis, dan kalau misalnya yang bukan lapangan bisa objek penelitian atau sumber. Nah, cantumkan beberapa kriteria peneliti gitu. Cantumkan kenapa tempat itu atau beberapa orangnya siapa saja gitu. Nah, kalau daerah terkecil tadi terpencil itu bisa cantumkan peta. Nah, jika partisipan itu tulis jabatan atau orang, tapi kalau misalnya nama orang hati-hati dalam menuliskan namanya. Harus izin dulu atau bisa dengan singkatan gitu. Lalu buat di pengumpulan data itu sesuai dengan apa yang ditulis dalam kisi-kisi. Nah, kunci dari kualitatif itu, instrumen kuncinya itu adalah peneliti gitu. Nah, jelaskan gitu membuat kisi-kisinya, lalu membuat tabel dan pokoknya dijelaskan aja apa yang dilakukan gitu. Kenapa dilakukan observe itu, dan nanti kata-katanya bukan lagi akan, tapi sudah. Kayak gitu Pak, terus nanti dianalisis, mungkin ada reduksi data, terus nanti dibuat pengkodean sehingga memudahkan. Itu paling Pak. Oke, jadi nanti untuk analisis data saya akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Baik teman-teman, jadi sekarang kita off dulu ya, lebaran dulu, nanti kita masuk lagi setelah lebaran. Jadi kita libur berapa minggu ya? Sekarang hari apa? Hari Senin ya. Senin depan libur, Senin depan masih libur. Jadi kita bertemu 3 minggu lagi berarti ya. 3 minggu akan datang kita bertemu lagi di Zoom ini. Nah, baru nanti di akhir kuliah kita akan tersenal. Jadi nanti saya akan jadwalkan yang pertemuan langsung ataupun yang Zoom ya. Itu langsung bicara tentang proposal Anda. Person to person ya. Kalau sekarang masih umum, kalau nanti kita bicara masing-masing proposal. Gitu ya. Jadi 3 pekan ini saya tidak akan kasih tugas ke Anda. Tugas Anda adalah sekarang memaksimalkan Ramadan terakhir, ambil berkah sebanyak-banyaknya. 10 hari terakhir ini, kalau perlu duniawi lupakan dulu lah. Duniawi lupakan dulu, tugas kuliah lupakan dulu lah. Sekarang fokus menikmati 10 hari terakhir Ramadan ya. Saya nggak akan ngasih tugas untuk sekarang. Sampai 3 minggu yang akan datang ya. Jadi kita bertemu 3 minggu lagi, itu tanggal berapa ya? Pokoknya Senin depan libur, Senin depannya lagi libur. Nah, Senin ketiga baru kita bertemu lagi di Zoom ya. Nah, untuk yang bimbingan saya ya, Tamara, mana Tamara teh? Tamara, kemudian yang kemarin kontak saya ya, Tamara, siapa lagi yang kontak saya kemarin ya? Saya belum respon tuh. Tamara, Ayla ya, bukan Ayla siapa ya?
Ayla. Yang kemarin minta dengan saya bimbingan siapa ya? Tamara ya? Sama Destia. Jadi saya tuh kemarin masih fokus mengejar target nih, target ini. Jadi saya belum respon karena saya belum tahu waktu saya seperti apa. Tapi kemungkinan saya baru bisa ada waktu untuk bimbingan setelah Lebaran ya, nanti setelah Lebaran. Setelah Lebaran saya nanti kasih jadwal buat Anda lah untuk bimbingan langsung supaya bisa proposalnya selesai dan layak untuk diseminarkan. Itu ya, Tamara ya. Mohon maaf sama Destia ya. Kemarin saya belum sempat respon, keburu lupa deh. Nah, sekarang masih ingat, tadi saya cek HP ada yang belum saya balas nggak ya? Saya cek masih saya cek WA-nya, oh ternyata ada yang belum saya balas, yang dari Tamara sama Destia ya. Jadi kalau saya ada agak low respon, saya mohon maaf. Tapi saya mah orangnya insya Allah sih kalau WA siapapun saya jawab. Kalaupun telat ya saya ulang lagi. Pas lagi kontemplasi saya buka-buka WA, saya cek mana yang belum saya jawab, nah saya jawab. Walaupun kadang-kadang susah juga ya karena sudah berjubel WA-nya yang masuk. Gitu. Pusing juga saya. Termasuk yang lain ya nanti teman-teman. Jadi setelah pekan ini saya tidak menerima konsultasi apapun ya, karena saya pun mau fokus kontemplasi ya, muhasabah. Mumpung masih Ramadan ini 10 hari lagi. Jadi kita nikmati hari-hari terakhir bulan Ramadan ini. Ya. Sali, yang WA saya direspon Sali ya. Halo Sang. Ya, WA yang ke Sali nanti tolong direspon ya Pak Sali ya. Saya harus ngasih informasi soalnya. Oke. Itu barangkali ya, saya mohon maaf tidak sampai tuntas karena harus divaksin kedua. Sekali lagi, karena sekarang pertemuan terakhir jelang Lebaran, jadi saya sampaikan selamat melaksanakan ibadah Ramadan di 10 hari terakhir ini. Semoga Anda mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini dan sampai Idul Fitri dalam keadaan sehat walafiat. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa lagi di bulan Syawal. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Nah, saya izin dulu ya. Baik.